Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan alasan Kakucho bergabung dengan Tenjiku. Sebenarnya jika Kakucho mau, ia bisa saja mengalahkan Takemichi dengan mudah. Namun teman masa kecilnya tersebut dapat melihat dari sorot mata Kakucho jika ia tidak memiliki tekad untuk menang. Oleh sebab itu, akhirnya Kisaki datang untuk membereskan urusannya dengan Takemichi. Namun dalam adu bacotan, Kisaki tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa menembak kaki Takemichi ketika ia memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Kisaki dan Takemichi berhadapan satu sama lain untuk menyelesaikan masalah antara mereka berdua yang tidak berujung. Namun Izana maju menghadapi Takemichi sehingga membuat Takemichi babak belur. Ketika semua terlihat tanpa harapan, tiba-tiba Maiki datang untuk membantu Takemichi dan yang lainnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan keterkejutan semua orang atas kedatangan Maiki. Bahkan Koko tak percaya jika Maiki akan datang setelah dia baru saja kehilangan adiknya. Bukankah seharusnya dia sedang sangat berduka sekarang? Mustahil dia datang kemari. Namun faktanya, Maiki benar-benar hadir di tengah-tengah Izana dan juga Kisaki. Maiki berkata pada Izana untuk membiarkannya bertemu sebentar dengan Takemichi. Setelah bertemu, Maiki langsung memeluk tubuh Takemichi dan berterima kasih kepadanya. Takemichi sendiri malah menangis berurayan air mata. Kenapa kau datang kemari, Maiki? Padahal kau tidak dalam kondisi mental yang stabil saat ini. Namun tiba-tiba suara motor terdengar menghampiri Takemichi. Itu adalah suara motor Draken yang juga datang ke lokasi pertarungan. Sontak Takemichi makin bercucuran air mata kenapa mereka berdua bisa datang ke medan pertempuran. Namun ternyata Draken tidak sendirian karena Hina juga datang bersamanya. Kemudian kita ditunjukkan kilas balik sewaktu Maiki, Draken, dan Hina masih di rumah sakit. Di sana, Hina menghampiri Maiki untuk mengajaknya bicara sebentar. Dengan berurayan air mata, Hina mengatakan jika Takemichi mengira dia bisa menyelamatkan Emma. Namun Draken yang masih dalam suasana berduka malah membentak Hina untuk tidak membicarakan hal tersebut. Semua tidak masuk akal. Kenapa kau mengatakan itu sekarang, Hina? Tinggalkan saja kami di sini. Namun Hina mulai bercerita. Tidak hanya Emma, namun ada banyak orang yang ingin Takemichi selamatkan. Draken yang masih belum stabil membentak Hina. Namun Hina menjawab jika ia sudah mati. 12 tahun yang akan datang, aku mati. Takemichi datang dari masa depan untuk mencegah hal itu terjadi. Sontak Draken sangat terkejut mendengar penjelasan Emma. Ini memang terdengar seperti fantasi anak SMP. Namun inilah kenyataannya. Dia putus asa. Dia mengetahui semua masa depan kalian. Dia ingin membantu semua orang. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hina mengatakan semua itu sembari berlinang air mata. Sementara Maiki mulai mengingat sesuatu. Ia mengingat kembali semua usaha Takemichi untuk bertahan dari semua pertarungan yang ada. Kemudian di lokasi pertarungan, Takemichi yang masih menangis melihat orang yang dicintainya. Sementara Hina hanya bisa meminta maaf kepada Takemichi. Kini Takemichi tidak perlu bertarung sendirian lagi karena Maiki, Draken, bahkan Hina sudah datang di medan pertempuran. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Takemichi sangat terkejut setelah Hina membocorkan time travel yang Takemichi lakukan kepada Maiki dan juga Draken. Namun Hina hanya bisa meminta maaf atas mulut embernya. Takemichi berpikir jika Draken dan Maiki masih berkabung, jadi mustahil mereka bisa bertarung saat ini. Kemudian Draken mulai berkata, "Bagaimana Maiki? Sepertinya setengah anggota Tenjiku masih bisa bertarung." Lalu Maiki menjawab, "Setengah ya? Jadi 200 melawan 2 orang? Mau yang lebih berat lagi?"
Sontak anggota Tenjiku merasa tersinggung dengan ucapan Maiki. Mereka berpikir jika pemimpin Tauman itu mengejek mereka. Namun Maiki menjawab, "Bukannya kalian yang mengejekku. Kalian pikir aku ini siapa, 200 orang? Bawakan aku 20.000 orang, anjing." Sontak semua anggota Tenjiku langsung menciut mendengar teriakan Maiki. Sementara Maiki menunjukkan keteguhan hatinya untuk memimpin perang, sehingga membuat Takemichi yakin jika itu benar-benar Maiki yang tak terkalahkan. Semua wakil Tauman mulai meneteskan air matanya. Kemudian Maiki berkata, "Hei, ayo kawan-kawan, mau nunggu apa lagi? Saatnya berpesta. Itulah kenapa kita datang." Maiki mengatakan semua itu sembari berjalan, memimpin para anggotanya yang sempat kehilangan semangat. Draken meminta anggotanya berteriak untuk memeriahkan suasana, sementara Takemichi berterima kasih kepada Hina. "Aku berusaha membuat mereka bersemangat kembali, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Ketulusanmu sudah menggerakkan mereka berdua." Hina lalu menjawab, "Tidak, Takemichi, lebih dari sekedar tulus untuk menggerakkan manusia. Keputusanmu yang menggerakkan mereka semua." Sementara itu, kuping Izana mulai panas mendengar teriakan-teriakan anggota Tauman. "Aku tak tahu muslihat apa yang mereka gunakan, tapi rencana kita sudah jauh melenceng, Kisaki." Kisaki pun hanya melihat Izana dengan ekspresi yang kurang puas. Tapi tiba-tiba Izana langsung berlari dengan sangat cepat untuk menghampiri Maiki. Kemudian Izana langsung menendangnya. Untung saja Maiki sempat bertahan sehingga ia hanya terlempar saja. Namun hal itu tetap saja membuat semua orang sangat kaget dengan kecepatan yang Izana miliki. Kemudian Izana mulai berkata, "Kau sudah kehilangan Shinichiro, Emma juga sudah mati. Lalu bagaimana rasanya menjadi cangkang kosong, Maiki?" Kemudian Maiki menjawab, "Oleh karena itu, ayo selesaikan ini, Izana." Kini pertarungan antara Sano Manjiro dan Izana Kurokawa akan segera dimulai. Pertarungan puncak antara Tauman melawan Tenjiku. "Jadi kau datang dari masa depan ya, Takemichi?" Kedengarannya seperti omong kosong. "Tapi aku selalu melihat kau panik begitu. Tapi walaupun begitu, aku tetap mempercayaimu. Baik aku ataupun Maiki akan menjadi tanganmu. Pergi selesaikan apa yang harus kau lakukan." Di tempat lain, Maiki langsung mengeluarkan tendangan andalannya kepada Izana. Namun pemimpin Tenjiku tersebut terlihat masih bisa menahan tendangan Maiki. Ia bahkan memuji serangan yang dilakukan Maiki barusan. Namun Maiki mencoba untuk menendangnya kembali. Tetapi lagi-lagi Izana masih bisa menahannya. "Kau punya kekuatan ini bahkan setelah kau kehilangan keseimbanganmu. Itu sungguh gila, Maiki." Kemudian kedua saudara itu mulai beradu tendangan di udara, sehingga menyebabkan keduanya terpental terkena serangan lawan. Refleks dan keseimbangan yang alami itu membuatmu pantas menyandang gelar yang tak terkalahkan, Maiki. Sementara Takemichi yang melihat Izana mampu menandingi kekuatan Maiki, baru menyadari jika Izana memang orang yang benar-benar kuat. "Ini bagus, aku jadi bersemangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama." Kemudian gantian Maiki yang berlari menghampiri Izana dengan sangat cepat. Namun lagi-lagi Izana mampu mengelak, bahkan ia berhasil melepaskan tendangannya ke wajah Maiki secara langsung. Sontak Takemichi sangat kaget dengan serangan yang dilakukan Izana. Ia mampu membuat Maiki sampai terpelanting seperti itu. Kemudian Izana mengatakan jika ia sudah bisa melihat semua gerakan Maiki. Chifuyu, Angry, dan juga Hakai sangat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara Kisaki hanya tersenyum melihat keunggulan Izana. Kemudian Muto mengatakan jika harisma yang dimiliki Izana adalah indera yang sangat kuat. Setelah itu Izana mulai menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan. "Aku sudah mengalahkan semuanya di jalanku dengan kekuatan. Itu tidak bisa dihentikan sekarang semenjak rencanaku gagal. Aku akan membunuhmu, Maiki." Sementara Takemichi
Takemichi berpikir meskipun Mikey sudah datang, apakah Toman akan kalah? Itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Kemudian Mikey mulai menyerang kembali dengan kecepatannya. Lalu Izana menyombongkan dirinya lagi jika dia sudah bisa melihat semua gerakan yang Mikey lakukan. Namun ketika Izana hendak memukul wajah Mikey, tiba-tiba Mikey berkata, "Coba aku tanya satu hal. Kenapa kau membunuh Ema, Izana?" Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan pertarungan luar biasa antara Mikey dan juga Izana. Mikey yang sudah kembali ke dirinya terlihat belum mampu untuk mengalahkan Izana. Bahkan semua gerakannya dapat dilihat oleh pemimpin Tenjiku tersebut. Hal itu membuat Takemichi dan yang lainnya tak percaya. Bahkan Takemichi sempat berpikir apakah Toman akan kalah setelah kedatangan Mikey. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.